Katanya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Tapi, bagi sebagian anak bangsa, jembatan itu patah. Kita sering bicara tentang mimpi besar bangsa ini. Tapi, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sekolah pelosok yang jauh dari kota besar. Saat sebagian dari kita memulai pagi dengan nyaman, ada anak-anak di desa Kalipasir yang harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai demi bisa belajar. Di Madura, beberapa siswa bahkan belajar di halaman sekolah karena ruang kelas mereka nyaris roboh. Di tempat-tempat seperti itu, keadilan sosial terasa seperti janji yang belum benar-benar sampai. Lalu, ada mereka yang kita sebut sebagai pelita dalam kegelapan, para guru. Namun, cahaya itu mulai redup saat pengabdian mereka hanya dihargai dengan angka yang tak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bicara tentang kemanusiaan yang beradab jika mereka yang memberi makan pikiran generasi masa depan justru harus berjuang mati-matian hanya untuk memberi makan diri mereka sendiri? Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika pendidikan berubah menjadi beban yang membunuh. Kita mendengar kisah seorang anak yang kehilangan harapan karena tak mampu membeli buku. Kita juga melihat bagaimana kemiskinan bisa merenggut kesehatan seorang pelajar hanya karena memakai sepatu yang sudah tak layak digunakan. Buku yang seharusnya menjadi jendela dunia dan sepasang sepatu yang seharusnya menjadi tumpuan justru terasa seperti tembok besar bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Efek dominonya nyata. Di NTB hingga Papua, ribuan anak terpaksa melipat seragam mereka untuk terakhir kalinya. Mereka berhenti bermimpi bukan karena malas, tapi karena keadaan memaksa mereka untuk berhenti. Dari setiap anak yang putus sekolah adalah masa depan bangsa yang perlahan ikut hilang. Pancasila seharusnya bukan sekedar pajangan di dinding kelas. Ia adalah janji yang harus dirasakan anak-anak di pelosok, para guru, dan mereka yang hampir kehilangan harapan. Karena pendidikan yang layak bukan sebuah kemewahan, melainkan hak setiap manusia. Sudah saatnya kita berhenti sekedar menghafal nilai keadilan dan mulai benar-benar menghidupkannya, agar tak ada lagi mimpi yang hilang karena kemiskinan dan tak ada lagi sekolah yang runtuh di tengah janji kemajuan.